Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dalam acara Gelem Maca Menyapa. Saya sapa dulu Bu Eti. Assalamualaikum Bu Eti. Assalamualaikum Bu Eti. Keluar nggak suara saya? Jelas Bu. Iya, terima kasih Bu sudah mau hadir untuk menjadi narsum kita hari ini. Ya, ditemani juga dengan Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Masih. Oke, batin ya. Hah? Iya. Ya Bu, bentar ini Pak Agusnya coba untuk masuk lagi. Sebentar. Ya, salam juga. Ya. Pak Agusnya di saya aja tuh. Keluar nggak suara saya, Pak? Ya, kedengaran Bu suaranya? Kedengaran? Ya. Oke. Nah, ini Pak Agusnya masuk belum? Pak Agus. Udah ya. Eh, Oke, nggak masuk bagus. Bagus di sini aja tuh, di room saya aja, mandunya nanti. Iya, biar nanti saya ngotak-ngatik gitu. Baik teman-teman semuanya, mungkin kita mulai saja ya. Gelem Maca ya, menyapa episode 7, dimana kali ini kita akan mengikuti materi yang akan dibawakan oleh Ibu Eti Setiawati sekait dengan pembelajaran blended ya Bu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan juga karena tadi kemarin itu ada Vicon apa ya, cantik ya. Ya, nanti akan dipaparkan oleh Ibu Eti dan nanti juga akan dipandu oleh Pak Agus sebagai moderator untuk acara kali ini. Dan acara ini juga kita rekam, kita record, kemudian nanti akan kita akan sharekan di channel Gelem Maca Kota Cirebon. Baik, hari ini yang akan bertugas sebagai moderator adalah Pak Agus Wartono dari SD Kalijaga Permai. Putus ya, kenapa ya, Pak? Suara saya masih putus-putus Bu. Halo, suara Ibu jelas tapi suara Ibu terdengar jelas di kami. Ya, kalau suara saya mungkin gak jelas, kemungkinan bandwidth di sayanya yang memang sedang turun. Ya, tapi mudah-mudahan itu nggak jadi kendala. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya akan serahkan acara ini kepada Pak Agus. Mangga Pak Agus untuk memandu acara Gelem Maca Menyapa episode 7. Silakan Pak Agus. Terima kasih pada Pak Andi. Halo Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi ya. Ketemu lagi, udah berapa tahun kita nggak ketemu ya. Iya kabarnya Ape? Alhamdulillah. Tetap semangat. Kayak nggak berubah ya Bun ya, masih seperti dulu ya. Saya lagi nggak ngerayu ini, bukan ngerayu. Putus-putus. Putus-putus nggak bagus. Putus-putus ya. Kalau di sini saya jelas banget suaranya Bun. Jelas banget Bun. Udah ya, takutnya sinyal aku. Barangkali pindah posisi atau Putus.
Bu Eti pakai HP juga ya? Enggak, pakai laptop. Oh, pakai laptop. Ini ada Suara saya keluar nggak, bagus? suara Suaranya jelas, keluar nggak? suara jelas. Ibu Tri barangkali ini coba cek sound, Bu Tri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Bu Tri. Halo Bu Tri, sehat? Alhamdulillah. Butri Endang, mana? Itu dinyalain videonya sebentar. Ntar dulu, belum siap. Biar kita bisa tahu ya Bu. Aduh, nyalain Iya, nanti nyalain. Kan udah seneng banget ini sama Agus. aku. Pak Masri juga mangga barangkali mau coba cek sound Pak Masri. Sambil nunggu teman-teman yang belum bergabung nih. Sepertinya Pak Masri, Pak Masri juga sinyalnya kurang bagus ya Pak. Selamat datang Adro juga. Ini beberapa tim literasi juga udah muncul ya. Sambil nunggu yang lain Bu. Iya. Bu Eti bisa sedikit cerita kemarin di WA bilang katanya baru ikut Nggak lomba ya. surprise. Lomba apa ya Bu? Gimana? Halo Bu Eti. Bagus tuh suaranya putus-putus, kenapa ya? Suara saya putus-putus enggak? Iya, sepertinya sinyalnya kurang bagus nih Bu Eti. Oh, Mbak saya. Bu Etinya menjelas suaranya, cuma sinyal di daerah Bu Etinya mungkin kurang baik. Suaranya kok putus-putus. Iya. Jangan terlalu dekat lah, jauh suaranya. Oh, Oh gitu ya Pak Nova. Siap. Sinyal saya, Terima kasih, sinyal Pak saya. Nova. Segini cukup Pak Nova. Iya nih. Pak Nova gimana kabarnya? Pak Nova? Nah, Bu Eti bisa nyoba lagi soundnya Bu Eti? Ya Ibu Setiati juga boleh barangkali mau cek sound. Halo Bu Setiati. Setiawati. Pak Fajar mangga barangkali mau coba Pak Fajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus suaranya Pak Fajar. Dari Waalaikumsalam. Babel. Ya lanjut Pak Fajar. Ya, dari Babel. Terima kasih. Terima kasih Agus sudah digabung. Salah akan kita ikuti sampai akhir nanti. Maaf Pak, Pak Fajar. memang sinyal agak kurang
sinyal kami agak di kampung ini Putus-putus. memang Ya tidak apa Pak. Tapi sinyal kami bagus. bagus ya Pak. Kami Iya. Pak Fajar selamat bergabung walaupun suaranya terputus-putus. Ya. ya Bisa diulang Pak tadi dari karena mungkin mana? sinyal mungkin sih ya tapi nanti ikuti Putus-putus. ya. Ya, terima kasih Pak, selamat bergabung ya. Kita berbagi walaupun keadaan masih PSBB untuk Kota Cirebon ya Pak ya. Tapi kita bisa saling share ilmu, share pengalaman. Apalagi dari Bu Eti ini Pak, waduh sudah luar biasa nih Pak. Sudah senior tetapi masih suka terjun di kancah pendidikan Indonesia Pak, dunia pendidikan Indonesia. Jadi benar-benar mewarnai dunia pendidikan di Indonesia. Sayang sekali Pak kalau Ibu Eti tidak share. Jadi ini adalah kesempatan yang paling baik buat kita Pak, agar Bu Eti bisa membagikan ilmunya Pak. Nanti juga mohon masukan dari Bapak, barangkali pas nanti ada tanya jawab ya Pak ya, mohon masukannya. Mangga Ibu Adro barangkali mau memberikan salam kepada teman-teman dari tim Gelemaca. Ibu Eti gimana bisa bergabung kembali? Sinyalnya mudah-mudahan sudah lebih baik. Nah, itu bisa Bu Eti. Bu Eti. Ya, udah masuk ya. Refresh dulu tadi. Halo? Ya, Bu Eti silakan. Apakah kita bisa dimulai? Halo? Saya masuk, kedengeran nggak? Kedengaran ya, jelas. Kedengeran nggak bagus? Ya, kedengaran. Suara kedengaran, tapi untuk gambar masih belum jelas ya Bu Eti ya? Di Gambarnya? saya Bunda ke monitor jelas. Oh, di Putri jelas. Oh, di Putri jelas. Oh iya. Iya. Ah, Berarti di kitanya ini kurang bagus. Nah, itu. Bu Eti, bagaimana untuk materi siap dimulai? Kebetulan, halo Bu Eti. Untuk screen share materinya mungkin dari Bu Eti aja kalau memang jelas ya.
Yuk kita bisa mulai. Bapak dan Ibu, kita bisa mulai acaranya ya. Untuk itu saya persilahkan Bu Eti untuk mempresentasikan tentang materi hari ini, yaitu terkait dengan blended learning. Bisa. Ya Bu Eti, bisa dengar suara saya? Ya, siap. Eh, Ya, sekarang bagus. Ya, bagus sekarang. Sip. Ya, silakan Bu Eti, kita bisa mulai aja ya. Ya. Bu Eti, ya sudah bagus Bu Eti di layar ya. Ya, bagus. Bagus. Bisa dimulai kita. Ya, silakan Pak dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat datang Bapak dan Ibu hebat di manapun berada. Kali ini Gelemaca, yaitu komunitas literasi masyarakat Cirebon Kota, mengadakan webinar seminggu 2 kali, hari Kamis dan hari Senin, yang tujuannya adalah kita untuk berbagi, sharing ilmu walaupun keadaan COVID-19 masih ada di beberapa kota, dan walaupun PSBB masih diterapkan di kota Cirebon. Oleh karena itu kita tetap belajar, kita tetap sharing ilmu dengan mengadakan webinar. Kali ini Gelemaca yang menyapa ketujuh ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Eti Setiawati untuk memberikan pengalamannya tentang blended learning. Dan ini sangat menarik sekali karena ini benar-benar dilakukan di dalam kelas, sudah dilaksanakan, dan kita ingin tahu bagaimana sih, apa sih blended learning itu. Kan berarti nyukaton lain kan Nabi. Ya, oke. Iya. Iya. Kata. Begitu. Iya, suara ya kata. Depan ngomong begitu ini pencet. Iya kene. Tapi yang lah arah ini. Terus dulu dah pencet ini akhirnya ini. Iya gitu di try gitu berjet suara. Karena pancingan di lorong bisa. Ada suara yang masuk, mohon di ini ya, Pak. Nah, kemudian juga ada istilah apa tadi itu tuh? Kurnik plastik ya. Ini kelas. Iya, kurnik plastik. Nah, itu juga menarik buat saya, apa sih kurnik plastik. Oleh karena itu kita akan lebih jelasnya mendengarkan presentasi dari Ibu Eti. Mangga Bu Eti, saya serahkan sepenuhnya. Padahal baru kuotanya baru beli. Pak, meja saya ada pecah.
Bu Eti, halo. Bu Eti, bisa kembali, bisa. Kebetulan saya tidak mendengar suaranya nih, Bu Eti. Halo, Bunda. Bunda Eti, halo. Bunda Eti tidak terdengar ya, Bu Tri ya? Bagaimana di Putri terdengar nggak? Iya. Halo, Bunda. Kalau di sini masih ada posisinya, masih aktif, tapi Masih aktif ya? iya. Bu Tri, Ya? apa kegiatannya sekarang? Kegiatannya kan stay at home. Udah ya. Mengikuti Barangkali anjuran pemerintah. barangkali ke Eropa atau kemana gitu. Bagus. Ya, Bu Eti bisa masuk? Ya, ya, ya. Nah, suara ada ya Bu Eti ya? Ya. Ya, suara ada, Bunda, tapi gambar gak kelihatan belum. Gambar tidak muncul, Bunda. Ya, udah. Nah, ini. Kemana tuh? Udah. Ya, berarti pindah posisi. Iya, sinyalnya ya Bunda ya. Ya. Yuk kita mulai udah. Ya, dipersilakan Bunda untuk memulai. Kebetulan Bagus. share screen-nya nanti dari Bunda aja. Laptop sayanya bermasalah itu tadi. Oh. Nah. Yes. Mana nih? Nggak bisa sih. Pak Agus, ada berapa partisipan? Partisipannya cuma 11 nih, biasanya kita sampai puluhan. Tapi beberapa ini pada terhempas ya, mungkin dari sinyal. Dari sinyal mungkin ya. Iya. Bunda share Aku nggak bisa nge-share. Kok aku nggak bisa nge-share sih dari sini? share kontennya yang sebelah kamera. Sebelah apa? Sebelah kamera. Sebelah kamera itu ada share konten, nah baru diklik itu. Mandi. Mana? Mana bagus? Yang Yang titik 3, Bun. Iya, yang titik 3 kan? More Ya. option. Ya, yang titik 3 ketik. Pilih apa? Share konten. Nggak ada tuh aku di sini. Bunda pakai laptop ya? Iya. Yang gambarnya
kayak upload gitu loh Bun. Tuh, kumaha ya. Biasanya bisa loh. Nah itu udah Wah, mulai udah tuh. sering. Ya sudah. Sinyal mungkin Bunda. Nah. Sudah diklik tapi belum muncul Bun. Masuk Pak? Enggak Pak? Sudah proses kayaknya Bun, tapi belum kebaca. Belum ya? Halo? Pak Agus, tolong Iya. ya, bisa? Udah belum? Nah Sudah. Blended learning. Nah, udah muncul? ya udah muncul Iya. Bun. Udah muncul? Blended learning berbantuan Vcom. Ya, oke. Udah muncul ya? Iya. Kok malah nggak kelihatan? Nah, nggak muncul loading. Ya, masalah sinyal berarti Bun. Loading Nah, lagi. udah muncul belum? Udah? Iya, muncul. Ya, oke. Udah muncul berarti ya? Iya. Nah. Oh, tadi share PPT ya. Saya tuh mau share video dulu ya. Kenapa? Boleh share video dulu dibuka itunya videonya disiapin nanti. Ini udah muncul belum? Loading kayaknya Bun. Masih sama loading ya. Lola. Seekor keledai milik petani jatuh ke dalam sungai. Hewan Oh, tersebut nggak ada gambarnya ya? Iya, ada gambarnya. Sayang banget. Share screen-nya diklik Bun. dan sungguhnya pun memang perlu Ada rasanya nggak? tidak berarti lagi untuk menolong keledai Nggak ada gambarnya Bun. Iya, cuma suara aja. Ya, udah. Oh, semuanya memegang kop dan mulai ditelan ke dalam sungai. Awalnya keledai tersebut menyadari apa yang terjadi. nggak ada gambarnya. Di saya ada tuh. Kemudian Nggak ada. Ya. Kami nggak bisa terima Bun. Nggak Oh, bisa. gitu. Ya udah. Ya. Ya, sudah PT saja. PPT ya. Blended learning berbantuan Vcom sudah muncul belum? Nah, Ya, muncul. Sudah. Ya, hilang lagi. Ya, ini mau digedein malah ya. Wah, nasib. Agak lama. Ya, sudah? Kameranya di Ya, Sudah muncul? Ya sudah muncul Bun. sudah. Weli Dayati. Hadir. Ya, Weli, selamat datang. Datang. Sekolah. Cantik, semangat terus. Ya, Weli, terima kasih. Weli, ini Pak Agus, Weli dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqlal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Alhamdulillah kali ini saya Edi Setiawati dari SD Negeri 1 Cinta Raja Tasikmalaya berbagi tentang blended learning berbantuan Ikom Asyik. Ikom Asyik itu apa? Ikom Asyik itu video komik Alia dan Kurni Klastik. Nah, Alia itu nama murid, Kurni Klastik itu adalah keluarga unik kelas 3. Nah, bagaimana ceritanya blended learning? Kita akan bersama-sama ya. Baik, di sini Bapak Ibu, blended learning ini sedang dibuat regulasinya oleh kementerian. Jadi bagaimana blended learning itu? Kalau menurut Ron, blended learning itu adalah bentuk pertemuan virtual. Nah, seperti sekarang ini juga kita blended learning. Suaranya nggak jelas. Oh, nggak jelas? Jelas sih, cuman nggak besar. Oh, nggak jelas. Aduh, saya pakai itu kali. Kecil ya? Apa gimana suaranya? Jelas, cuman kecil gitu. Kalau di tempat saya nyampainya. Agak dekat, Bun. Agak Udah deket ya, Bu Eli? Saya jelas, Bun. Koneksinya ke saya bagus. Nah, bagus. Ini juga bagus. Siapa Neng yang barusan? Iya, Ibu Tri Endang dari Ciasem. Oh iya, selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Ayo Mbak, lanjut. Suaranya nggak jelas ya? Bentar saya pakai mikrofon jelas nggak? Pakai mikrofon jelas nggak? Coba ya. Halo, jelas nggak? Jelas. Ada suaranya. Halo? Ya Bun, lanjut Bun. Jelas nggak? Jelas. Jelas banget. Jelas, oke. Baik. Jadi blended learning ini kalau menurut teorinya itu adalah bentuk pertemuan dua di dunia beda gitu. Jadi siswa belajar di rumah BDR pembelajaran jarak jauh, terus gurunya ada di rumahnya juga, tapi sekarang guru sudah berada di sekolah ya, jadi berada di dua dunia yang berbeda. Nah, pertemuan ini antara pendidik dan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik. Iya. Kedengaran ya? Halo? Lanjut. Kedengaran? Oke. Nah, jadi blended learning itu memadukan dua pendekatan, yaitu memadukan kelas konvensional dan pembelajaran secara online yang diakses kapanpun dan di mana saja. Nah, blended learning ini merupakan metode pembelajaran yang memadukan kekuatan pembelajaran tradisional tatap muka dengan lingkungan pembelajaran elektronik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini blended learning itu kan kayak sebuah blender ya. Jadi Bapak Ibu bisa face to face, bisa project based learning, bisa Instagram, bisa Twitter, bisa global connection, bisa YouTube. Nah, nanti sekarang ini saya akan menggunakan blended learning berbantuan Ikom Asyik ini dengan menggunakan YouTube nanti. Tapi saya juga menggunakan model pembelajarannya problem based learning. Jadi namanya blended itu bisa memadukan dua atau lebih metode pendekatan dalam pembelajaran. Nah, sekarang ini sedang digodok oleh kementerian blended learning ini. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, sudah terbaca PPT saya? Iya. Oke. Nah, bagaimana implementasinya blended learning ini? Ada 3 implementasinya, yaitu perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi, itu implementasinya tentang blended learning yang akan segera diluncurkan regulasinya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di tahap perencanaan ini seperti apa? Nah, di tahap perencanaan ini kegiatannya adalah identifikasi kebutuhan belajar, di mana guru dan peserta didik itu nanti akan menentukan materi apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran ini sesuai dengan silabus yang ada. Nah, setelah itu kita menetapkan jenis media pembelajarannya yang berbasis TIK. Yaitu di sini saya mengambil Vkom Asik, video komik Alia dan Kornik Plastik, saya singkat Vkom Asik. Nah, di mana video Vkom Asik ini berisi materi tentang makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dengan muatan pelajaran yaitu PPKN. Nah, ini di tahap perencanaan tadi. Nah, setelah selesai di tahap perencanaan, nanti Bapak Ibu berlanjut ke tahap pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan blended learning ini? Nah, di sini guru itu berperan sebagai fasilitator, sebagai sumber belajar, memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya pasti kita harus menyiapkan tujuan yang akan dicapai itu apa. Nah, saya menggunakan Vkom Asik ini tujuannya adalah menganalisis sikap karakteristik individu yang dapat diteladani di lingkungan sekitar dengan penuh tanggung jawab. Terus yang kedua, saya membuat tujuan menyusun solusi untuk memahami makna keberagaman karakteristik dalam pemecahan masalah di lingkungan sekitar dengan bergotong royong. Itu tujuan yang akan saya capai dalam Vkom Asik ini. Halo Bapak Ibu semuanya, ada di tempat masing-masing? Siap, kami menyimak dengan baik. Siap. Welly. Halo, udah nyampe evaluasi. Belum nyampe. Belum, masih pelaksanaan nanti ada Lanjut Bunda, menarik banget Bunda. Ya, nanti jadi sebelum Kementerian meluncurkan harus blended learning, kita udah tahu duluan ya. Iya, siap. Oke. Terus yang ketiga yaitu menjelaskan langkah-langkah penggunaan Vkom Asik itu seperti apa. Pak Fajar, terdengar tidak Pak Fajar? Halo Pak Fajar. Apa kecatat? Oh, nggak kedengaran ya. Oke. Terus setelah itu, setelah kita menjelaskan langkah-langkah penggunaan media Vkom Asik ini, kita Nanti itu ada nggak ada ya? Iya. memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan penggunaan media, memfasilitasi siswa itu untuk melakukan pembelajaran mandiri. Nah, setelah itu apa lagi yang akan dilakukan? Nah, setelah siswa itu bisa menggunakan Vkom Asik dengan mandiri dan diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu semua langkah-langkah kegiatan pembelajarannya itu. Yang pertama tadi anak-anak sudah menyimak atau melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Kita harus menguraikan materinya secara seksama. Materi yang akan dipelajari itu apa? Nah, pertama tadi saya tentang makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Terus yang kedua apa? Melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan media Vkom Asik sesuai materi yang diajarkan. Terus yang ketiga yaitu melakukan pembelajaran mandiri. Bagaimana cara menggunakan Vkom Asik ini? Yang pertama itu caranya bagaimana? Pertama, menghidupkan smartphone dulu atau laptop, komputer, dan pastikan kuota internetnya ada. Terus melaksanakan pembelajaran mandiri. Terus sudah itu membuka YouTube channel Ruang Belajar dengan link video Vkom Asik. Nah, itu. Nah, terus berikutnya nanti saya akan coba buka videonya. Ada 5 model problem based learning Vkom Asik ini. Langsung saja saya ke evaluasi dulu biar nanti Bapak Ibu bisa nyambung ya. Nah, evaluasi ini
di tengah-tengah masa darurat COVID-19 ini, evaluasi yang saya berikan adalah tugas. Nah, di sini Bapak Ibu, tugas itu harus diberikan skemanya pembelajaran daring dalam jaringan. Perlu dilakukan beberapa penyesuaian, seperti harus ditulis jelas, singkat, ringkas, sebab dapat membantu siswa dalam memahami apa yang harus dikerjakan. Terus pengumpulan tugas juga harus diberi waktu, batas waktu, agar pengerjaan dan penilaian tugasnya berjalan dengan tertib. Nah, dalam pemberian tugas ini dapat menjadi sumber nilai. Nah, setelah pemberian tugas, Bapak Ibu bisa melakukan tes tertulis. Nah, tes tertulis juga saya nanti akan ada di link Google Form, nanti Bapak Ibu bisa unduh. Nah, sebagai evaluasi, tes ini sebagai evaluasi proses pembelajaran. Nah, misalnya materi tertulis disusun agar dikerjakan, bisa juga mereka mengerjakannya secara open book, tapi dikasih batas real time, kasih batas waktu. Nah, baik. Nah, pada sistem daring ini, blended learning ini, integrasinya tuh terjadwal. Jadi kalau siswa mengerjakan 30 menit secara serentak, mereka mengerjakan selama waktu 30 menit. Setelah itu saya menggunakan evaluasi yaitu entry journal. Nah, entry journal ini digunakan sebagai sumber asesmen, sumber penilaian. Jurnalnya bisa dibuat secara daring juga. Itu untuk mengubah atau untuk merefleksi proses pembelajaran kita. Terus satu lagi saya menggunakan forum diskusi. Nah, forum diskusi ini adalah membuat pembelajaran yang terpisah jarak jauh itu, tapi tetap terus berkomunikasi. Meskipun kita berganti ruang maya, tapi diskusi tetap bisa berjalan. Kita bisa menggunakan Edmodo, bisa menggunakan Microsoft Office 365, bisa menggunakan Flipgrid, WhatsApp, dan masih banyak sekali di internet itu model-model e-learning atau bisa menggunakan blended learning. Nah, di sini peran guru apa ya? Nah, kita lihat berikutnya adalah. Halo, terdengar? Putri? Iya, Dengar? Iya, masih memonitor. Oke. Ya, lanjut, Bu. Welly? Halo. Halo. Nah, peran guru dalam pembelajaran blended learning itu bagaimana peran guru? Nah, peran guru itu menumbuhkan kesadaran peserta didik sebagai pelaku pembelajar. Peserta didik itu kan sebagai pelaku pembelajar dan pentingnya mereka untuk meningkatkan kemandiriannya dalam belajar dalam blended learning. Terus yang kedua, membantu peserta didik sebagai pembelajar agar peserta didik itu bagaimana bisa mengembangkan potensinya, bakat, juga minatnya. Ya, terus yang ketiga yaitu agar peserta didik itu dapat menumbuhkan kesadarannya akan pentingnya kualitas dirinya. Padahal anak-anak tuh mempunyai kualitas yang luar biasa. Nah, bagaimana supaya bisa meningkatkan kesadaran pentingnya kualitas diri secara efisien agar mencapai prestasi yang gemilang, prestasi yang kita inginkan. Baik. Nah, di sini peran teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pembelajaran di kelas, yaitu tentu saja teknologi TIK ini di sini sebagai alat atau sarana perbaikan atau penyempurnaan kegiatan pembelajaran pastinya. Terus sehingga siswa itu menjadi otonom dan kritis dalam menghadapi masalah yang akhirnya bermuara pada peningkatan hasil belajar. Nah, dengan teknologi informasi dan komunikasi ini, kemampuan siswa berpikir dari tingkat dasar sampai dengan tingkat berpikir kritis yang lebih tinggi itu akan terwujud, akan tercapai. Nah, disinilah peran TIK dalam konteks pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana hasil yang diperoleh? Nah, hasil yang diperoleh itu siswa, halo, dengar Pak Fajar, dengar?
Halo. Ya, siap. Halo. Pak Jan, Babel, hadir. Siap. Ya, terima kasih Pak Wajan. Nah, bagaimana hasil yang diperoleh dalam penerapan Bagus, model Pak. blended learning berbantuan Vkom Asik? Enggak, Siswa tuh mampu mengembangkan pengetahuannya karena video komik Vkom Asyik ini merupakan video komik pembelajaran yang menarik karena menggunakan model blended learning yang membuat siswa itu aktif, mampu menemukan solusi pemecahan masalah. Terus Vkom Asik ini baru satu-satunya di dunia video komik pembelajaran Alia dan Kurni kelas itu baru ada satu-satunya. Meskipun banyak tentang komik, tapi Vkom Asik ini baru ada satu-satunya di YouTube. Nah, di samping itu yang pernah satu panggung dengan saya di tingkat nasional komik Alia dan Kurni kelas ini adalah juara 2 di tingkat nasional. Sekarang ini saya buat sebagai media berbantuan blended learning. Nah, Alhamdulillah juara. alhamdulillah udah tahun 2018. Oke. Terus di sini siswa menjadi kreatif, dapat menciptakan karya dan mempresentasikan temuan-temuannya. Karena saya menggunakan 5 sintak PBL dalam blended learning ini. Terus di samping itu kita juga dapat menciptakan generasi golden age yang menguasai digital, mau daring maupun luring. Nah, di samping itu juga kemandirian siswa pasti akan muncul. Nah, padahal di Vkom Asik ini kreativitas siswa tuh lebih hebat dibandingkan kreativitas guru. Gurunya malah sering ketinggalan tapi siswanya sudah melangkah lebih maju. Nah, keunggulannya apa Vkom Asik ini? Keunggulannya itu mempercepat proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu berjalan dengan cepat karena siswanya dapat menemukan sendiri, terus dan dapat memecahkan masalah. Nah, di samping itu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Terus di samping itu mengurangi verbalisme dalam pembelajaran. Karena benar-benar guru itu sebagai tutor atau sumber belajarnya. Jadi siswa itu melangkah lebih cepat dan menembus ruang dan waktu dalam pembelajaran digital. Nah, kendalanya apa? Kendalanya saya adalah tidak semua siswa mempunyai smartphone itu. Kemarin Zoom meeting dengan Mas Menteri, insya Allah Tasikmalaya akan diberi bantuan untuk digital. Amin. Mudah-mudahan jawaban. Oke. Nah, solusinya solusi saya anak-anak tidak punya smartphone. Mereka nobar bareng tuh, tapi karena punya mereka menggunakan patungan gitu. Patungan 500-500 kalau kuotanya habis gitu. Nah, hasil belajarnya semua. Nah, ini contoh hasil pekerjaan dan karya siswa di saat menggunakan Vkom Asik. Ada siswa yang membuat tas, terus layang-layang, membuat batik jumputan, dan mereka semua mengirimkannya lewat Edmudo. Edmudo ini juga blended learning. Jadi di sini mereka mengirimkan tugas-tugasnya. Nah, ini contoh hasil yang just ini Google Form. Nanti ada situ ada juga tidak punya smartphone, tulis tangan di buku terus foto boleh sah-sah saja.
lebih baik jangan daripada tidak. Saat menggunakan blended learning berbantuan Vcom Ashley. Nah, mereka menggunakan smartphone. Di samping itu mereka juga melakukan sintak-sintak, 5 sintak di dalam problem based learning itu. Nah, ini adalah kegiatan sehari-hariku. Jadi kegiatan anak-anak di rumah tuh apa saja? Mereka cuci piring, membantu orang tua menyapu, ada yang memasak, membereskan tempat tidur. Mereka laporan setiap hari apa saja yang akan dikerjakan. Nah, begitu. Terima kasih. Nah, ini share. Terus berikutnya saya akan share yaitu tentang video Alia dan Kurni plastiknya. Bagaimana cara pembelajarannya? Video ini sederhana. Komik ini sederhana sekali. Nah, ini yang pertama. Gak muncul nih Bun gambar videonya. Ntar baru diklik. Belum muncul. Ada di YouTube. YouTube. Berarti bisa. Nah, ini videonya sedang loading. Nah, ini adalah langkah pembelajaran yang pertama. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, siswa nanti menyaksikan ini, gurunya sintak satu atau pertama. Mati, nggak ada suaranya? Ini videonya muncul tidak? Tidak. Belum. Videonya nggak muncul. Belum muncul. Alah. Sepertinya kalau video postingnya lebih susah ya. Kalau PPT tadi bisa kebaca dengan baik. Ini apa? Nggak ada videonya nggak ada. Videonya agak berat Ada. ya, Bun. Keluar. Nggak ada. Mungkin Nggak nanti keluar? kirim linknya aja, Belum, Bun. belum. Ada yang belum connect kali apanya gitu. Allahu Akbar. Nah, baru udah muncul ada. Dah, Ada. Muncul? sudah muncul Bun. Nah, di sini tokoh-tokoh Kurni Plastik itu ada Dira, Dita, Alia, dan Salsa. Jaki, Restu, Akmal. Agus Nah, nggak ada anak-anak sih, harus Agus. bisa menemukan masalahnya di video ini. Masalah apa yang akan ditemukan dalam komik ini? Mohon teh. Ada Kak Ujang. Muncul videonya? Muncul. Muncul Bun. Gambar komiknya muncul.
Suaranya cuma ini lagi gambar. Nah, Abang tadi apa? itu bisa nih. Abang kan tadi lagi ngomong deh. Apa orang terus nyalakan? Apa orang ngomong? Rinco mama lagi ngomong. Halo. Ada suara kayak gini. Ya. Ambil di ini di apa? Bikin apa nggak hilang? Dia ini lagi ngomong nggak? Iya, oke. Hari ngomong ada suara kayak gini. Spek lu. Ntar aku. Iya. Kalau muncul di nama ibu gimana? Berapa video ini kok banyak sekali ya? Jadi ini tayangan komik. Pak Fajri temukan masalahnya Pak. Jadi masalahnya apa? Bentuknya komik ya Bun ya? Ya komik. Nanti anak-anak akan menemukan masalahnya. Masalah yang akan ditemukan tuh apa? Tapi kalau bilang pusing lagi ya. Oke, jadi komiknya ini diposting di YouTube gitu ya Bun? Bukan Ya, dalam diposting. bentuk media cetak. Bukan, dia diposting di YouTube. Oh iya. Jadi tidak harus bagus gambarnya, gambar yang garis-garis kayak apa, lidi gitu juga nggak apa-apa gitu. Iya. Iya. Tapi ini ilustrasinya juara ini Bun. Keren banget ya Juara. ilustrasinya. Ini sebetulnya udah perbaikan, yang juara malah yang jelek. Nah, Meli, ayo. Nah, Meli udah muncul tuh. Nah, memang sengaja dari munculin. Ayo, munculin. Ini masih berapa lembar nih? Ya, nanti saya akan kasih pertanyaan loh. Ya. Masalah yang dimunculkan apa nih? Masalahnya kenapa? Karena ini problem setting. Ada banyak kalau saya. Masalahnya. Kecil. Ah, bagus, begitu. Jadi anak kan nanti akan mencatat, penulis Iya. masalahnya apa-apa saja. Nah, nanti kita diskusikan bersama. Iya. Jadi ini tuh bikin dulu gambar tentang problem solving itu sendiri. Bikin Problem based learning. Iya, problem based learning itu sendiri bikin dulu gambarnya gitu kan? Nah, berarti kalau yang nggak bisa gambar gimana ini? Gak apa-apa, sebisa-bisanya pakai lidi, gambar lidi, orang lidi itu juga bagus. Terus nantinya dimasukin ke dalam aplikasi komik strip nantinya. Nah, ini selesai nih. Saya stop ya. Yang rapor juga masih belum jelas kan? Nah, halo. Halo. Ini bukan nilainya yang pusing tuh Bu, KD-nya. Baik. Ayo munculkan semua kameranya. Kameranya munculkan semua. Ayo dimunculkan semua kameranya, buka kameranya. Hai. Nah, kameranya buka semua dulu. Bunda. Bunda sayang di. Kamera muka. Oh, muncul. Nah,
Selfie ya? Aduh, Bagus, bisa satu-satu munculin wajahnya bagus. Oke. Satu-satu Bu munculin Eli, bagus. Bu Bu Eli Eli langsung sana, selfie. Bu Eli. Iya, Bu Eli selfie dong, selfie dulu. Bu Eli Selfie selfie-nya di laptop, bisa, Selfie-nya di laptop, cekrek gitu di laptopnya. Cekrek. Tuh. Di laptop. Kalau nggak screenshot. Nah gitu. Halo. Ayo. Terus udah Welly? Udah. Bagus, yang lain bagus. Putri. Agus nanti yang screenshot peserta nanti dikirim. Suaranya nggak jelas ya? jelas. Nggak jelas. Jelas, Pak. Tuh, Bu Eli tuh. Nah, sekarang Bu Eli saya tanya ke Bu Eli. Tadi saya memunculkan skin 1 yaitu PBL Problem Based Learning Vkom Asik yang pertama. Kamera udah muncul, ini video. Masalah yang muncul apa Bu Eli? Masalah yang ditemukan oleh Bu Eli? Yang tadi 1 ya? Yang PBL 1, masalahnya apa? Pak Tri teh ada beberapa yang diciri, malah saya bertanya dulu tadi itu saya tuh jadi itu ya. Itu kalau tadi Ya, pokoknya masalah muncul apa? Satu aja masalah. itu anak tadi yang saya lihat mah ada Ya. kabel yang ini membantu malah adiknya main bola ya. Iya. Anak main bola di itu sehingga terjadi apa gimana gitu. Ya, Saya jadi tangkap, saya saat kakaknya mah bantu ibunya, dia malah main bola di dalam ruangan gitu kan. ya oke, boleh bagus. Jadi begitu, seperti itu nanti pembelajarannya. Pak Fajar tadi lihat komiknya, Vkom Asiknya enggak? Pak Fajar? Bagus, munculin Pak Fajar bagus. Sinyal ya. Nah, Pak Agus ganteng. Pak Fajar? Agus ganteng, Mbak. Pak Agus ganteng. Halo Pak Agus. Salah fokus nih Bu Eli ini. Kan biar seru, biar Bagus. itu, biar enggak stres kita. Putri Endang. Iya Bun. Putri Endang munculin bagus. Mbak, Di foto Bu Eli. nanya, Mbak. Bu Eli pasti ya. Iya, cantik. Mbak Endang cantik banget. Aduh, terima kasih. Itu Mas Fajar. Ya, Putri Endang. Iya Bun. Putri. Halo Putri. Iya, Ya, halo. Nanti dulu nanyanya. Putri Endang. Iya, paling cantik dia. Masakannya mantap Pak gitu kalau Fajar. masakannya. Ya, Putri Endang, masalah apa yang ditemukan dalam PBL 1 tadi? Problem based learning tadi. Masalahnya Bun, saya nggak bisa baca karena saya online-nya di HP, tulisannya kecil banget. Sinyal ya? Sinyalku ternyata. Tulisannya kecil banget. Jelas sih Bun, cuma tulisannya kecil banget. Saya online-nya di HP ini tadi dibuka di laptop malah loadingnya lama banget. Jadi saya nggak betah. Tambahin aja Masalahnya saya apa, Putri? masalahnya, Mbak ya. Bateri biasanya bikin masalahnya ya. Oh iya, Masalahnya Ya. hilang cincin, Mbak. Cincinnya orangnya hilang. Sehingga teman-temannya disuruh nyari, ya kan Mbak, bener? oh Tadi cincinnya hilang. Masalah. Gak ada suara. Oh, suaranya hilang. Suaranya kok hilang? halo Bunda. Halo. Tapi lagi ini sih. Baik. Ini kan Nggak ada.
Halo. Halo. Tadi Assalamualaikum Mbak. Tadi jaringan internetnya aduh sinyalnya. Halo. Ya, dari Halo. Bus. Halo, saya mengikuti, Bu. Itu mungkin sinyal nggak bagus. Ya namanya. Ya, makasih. Ya, halo, udah masuk ya? Nah, halo, aduh sinyal saya yang nggak bagus. Ya, silakan. Bu Triendang, masalah yang ditemukan apa tadi di video pembelajaran? Ya, Bun, saya nggak bisa nyimak. nggak bisa baca ya? Oh iya. Nanti bisa dilihat di YouTube lah. Bisa dilihat di Siap. YouTube. Siap. Ya, oke. Pak Fajar, siapa lagi nih? Adro, Pak Ahmad Mustafa. Ya. Halo. Ahmad. Ya, oke. Pak, tolong temukan tadinya. Vkom asiknya enggak? Oh iya, apa-apa. Jadi masalah yang diangkat di sini adalah Uwa Alia itu menghilang, pergi dari rumah. Nah, anak-anak itu nanti akan mencari kemana uaknya yang hilang itu. Dengan langkah yang kedua yaitu menemukan mencari data-data. Uangnya jenisnya seperti apa, nah harus ditemukannya dengan cara apa, solusinya bagaimana, itu ada semua di komiknya itu. Terus yang langkah ketiga itu adalah penyelesaian masalahnya. Penyelesaian masalahnya itu menggunakan apa? Strateginya. Oh, dia mencari ke pasar, mencari ke mall, mencari ke sawah, mencari ke gardu keamanan. Nah, terus yang keempat mereka menemukan pemecahan masalahnya. Terus yang kelima itu mereka mempresentasikan apa yang didapat atau ditemukan dalam video pembelajaran itu. Nah, silakan siapa yang mau bertanya? Mangga Bagus. Tuh. Ya. Bu Eli, silakan munculkan. Aku tadi dari awal ini judulnya Blended bagus ya. Learning. Vkom asik itu kenapa diberi judul Vkom asik gitu loh? Ada ceritanya seperti apa, gimana sehingga ngambil itu sehingga orang bisa tertarik sehingga kan Mbak juara di situ gitu. Gimana ceritanya? Ya, terima kasih Bu Eli, Ibu Kepala Sekolah yang juara. Ini Kepala Sekolah juara lah ini. Bukan. Lah, Vkom asik itu singkatan dari video komik. Vkom itu video komik. Asik itu Alia dan Kurniklastik. Kurniklastik itu adalah keluarga unik kelas 3. Nah, di sini ini saya maju lagi best practices. Lomba juga di tingkat nasional. Mudah-mudahan juara. Best practices nih. Jadi saya ini membuat ini blended learning berbantuan Vkom asik ini tidak tiba-tiba, itu membutuhkan proses. Jadi sejak bulan April, Mei itu saya terus melakukan penelitian ini Vkom asik ini. Nah, Vkom asik ini diambil dari pertama kali kita lihat KD-nya dulu. KD-nya itu adalah yang 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Nah, di situ akhirnya saya mengambil ide cemerlangnya di Uwa Alia yang hilang karena rumahnya kebakaran. Nah, bagaimana anak-anak kelas 3 itu bisa mencari data, terus mencari strategi, solusi pemecahan masalah, terus akhirnya dia bisa menemukan uangnya. Itu ada di
di Vkom Asik ini. Seperti itu. Itu yang menjadi juara di tingkat nasional. Nah, cara membuat komik ini bagaimana? Cara membuat komik waktu saya juara itu masih sederhana sekali. Komiknya hanya menggunakan kertas A4 yang dibagi 3 panel, terus saya gambar sendiri, kata-katanya juga saya buat sendiri. Itu malah justru yang juara. Kesininya itu lebih perbaikan. Kesininya saya lebih menggunakan aplikasi komik. Nah, nanti Pak Agus mungkin bisa adakan webinar tentang komik strip ya, jadi menggunakan aplikasi komik. Asik. Nah, nanti Bagus ya, Nix ya. saya akan peragakan di Webex atau mau pakai Zoom atau mau pakai Microsoft Office, mangga. Dia semuanya juga pinter dengan menggunakan blended learning ini. Jadi sekarang saya sudah tidak dengan gambar lagi, saya sudah menggunakan aplikasi komik strip gitu. Jadi lebih apa namanya? Tidak harus beli krayon, tidak harus beli pensil warna. Jadi apapun gambarnya dari komik strip itu menjadi lebih bagus gitu. Terus Bu Eli, apalagi pertanyaannya? Ya, cukup. Jadi latar belakangnya seperti itu ya. Jadi di sini kita harus membuat judul yang menarik dari problem yang kita hadapi supaya harus berpikir dulu, harus pinter itu dulu ya. Nah, coba nanti Bu Eli selama ini kan guru-guru misalnya dilatih untuk membuat komik seperti itu. Jadi judul mah bisa berganti 100 kali itu. Wah, nggak cocok ganti lagi, nggak cocok ganti lagi, bisa 100 kali. Nggak apa-apa, yang pertama tempelkan dulu judulnya apa, terus nanti scan-nya gitu. Halaman pertama akan bercerita tentang apa, halaman kedua apa, ketiga apa, keempat, kelima, keenam. Nah, kita menggunakan sintak apa nih, model pembelajaran apa yang akan kita gunakan dalam membuat komik itu. Kita mau pakai discovery learning. Nah, sintaknya dipelajari dulu. Oh, pertama sintak discovery learning itu mencari masalah. Yang kedua apa, yang ketiga. Kebetulan saya menggunakan PBL, problem based learning. Nah, problem based learning itu ada di komik Alia dan Purni Plastik ini. Gitu. Nah, tinggal nanti minimal halaman yang standar itu 26 halaman. Tapi jangan berkecil hati, banyak banget halamannya. Tidak, nanti kalau sudah mulai itu cepat banget mengalir gitu, cepat sekali mengalirnya. Yang penting dalam kertas gambar ukuran A4 itu kita bikin 3 kotak ke bawah. Nah, kotak pertama bisa digaris-garis terserah, kotak kedua juga mau digaris dibagi-bagi lagi silakan. Nah, tergantung ceritanya di situ. Tuh. Bun, di selang sebentar Bun. Kalau menurut pengalaman Bunda ya, artinya kalau saya membayangkannya persiapan untuk merencanakan pembelajaran menggunakan Vkom ini kayaknya persiapannya lama banget gitu loh Bun. Untuk para pemula itu membutuhkan waktu berapa lama Bun? Wah, 2 tahun. 2 tahun. Oke. 2 tahun. Oke, jadi artinya kita jangan takut untuk memulai sekarang ya Bun ya? Ya, jadi mulai kecil-kecil dulu, sederhana. Jadi Alia Kurnik Lastri itu awalnya tidak tiba-tiba juara, tidak. Iya. Jadi pertama saya buat sederhana sekali, terus berkembang lagi. Bulan berikutnya berkembang lagi. Akhirnya puncaknya di tingkat nasional, juara 2. Nah, sekarang ini saya ikut best practices lagi di tingkat nasional, udah masuk grand final. Itu dibuatnya dari tahun 2017 saya buat sederhana. Nah, step by step kan itu. Terus tiap lomba diikutin lagi penyempurnaan. Tapi Bun, kalau boleh saya nambahkan Bun, boleh saya nambahkan, sepertinya kita sebelum membuat itu harus menganalisis KD dulu, kompetensi dasar itu kalau kita pahami, kalau kita mengerti kemana arahnya ketika siswa itu harus menguasai, mungkin di situ kita baru bisa ada ide untuk membuat komiknya. Sehingga ya artinya ketika kita
menganalisa kompetensi dasar, maka untuk membuat komiknya arahnya kemana, masalahnya seperti apa, akan lebih mudah ketika kita bisa memahami dan menganalisis KD. Jadi menurut saya kuncinya di KD dulu. Selama kita tidak memahami, selama kita nggak mutak-mutak menganalisis KD, sepertinya kita juga nanti mau membuat masalah apa, mau membuat cerita apa, itu agak bingung gitu. Jadi dianalisis KD-nya gitu, Bu. Iya, betul sekali. Pengalaman saya sedikit cerita kalau boleh. Kebetulan di kota Cirebon itu ada salah satu tempat daerah atau wilayah yang tidak menerima informasi digital, TV. Di wilayah itu TV nggak boleh, jembatan pun nggak boleh. Listrik sekarang sih sudah ada, Bun, ya. Tapi saat saya tugas di situ, saya ada bantuan televisi, video, itu pun tidak boleh digunakan karena dari tokoh di situnya itu betul-betul tidak boleh menggunakan TV. Lalu saya akalin pakai Infocus. Kalau TV kan kotak ya, Bun, ya. Kalau Infocus saya sorot di tembok itu kan nggak kotak, jadi berupa tembok gitu. Nah, kemudian juga itu agak mending, jadi artinya agak tidak diprotes. Kemudian juga kebetulan saya waktu itu punya HP, walaupun warnanya masih jelek, tetapi saya punya video Ipin Upin. Jadi saya coba tampilkan Ipin Upin tapi melalui HP. Kalau melalui video kan, melalui TV kan kita nggak boleh. Jadi saya coba itu, walaupun kecil, anak agak mendekat ke gurunya, tetapi itu lebih menarik. Nah, saya untuk menampilkan video, karena saya waktu itu belum bisa bikin komik, belum bisa macam-macam, sehingga saya munculkan apapun, entah itu video Ipin Upin atau komik atau apapun, yang penting di blended learningnya itu kita bisa tampilkan, walaupun di daerah yang notabene teknologi itu belum bisa diterima, gitu ya, Bu. Jadi yang penting di blended learning ini, dimanapun, siapapun, tidak mengenal usia, tempat dan sebagainya, kita bisa kok melakukan blended learning. Ya, bisa siapapun. Ya, kalaupun kita ada skala klub, tapi kita tetap bisa. Itu tantangan. Satu lagi, Bun, tadi yang solusi, apa solusinya tadi tuh? Adalah nobar, nonton bareng. Nobar. Itu pun pernah saya lakukan dengan menggunakan Infocus nobarnya itu. Jadi saya bukan sembunyi-sembunyi, tetapi saya memang di kelas karena kita menonton film itu tidak berupa televisi waktu itu, sehingga saya coba Infocus pun saat itu sebenarnya tidak boleh masuk ke BOS ya, karena zaman waktu itu harus minimal 5 juta untuk anggaran, kecuali di atas 5 juta itu harus ada rekanan gitu ya. Tetapi kita agar bisa memperluas wawasan, maka kita coba nobar. Nobar itu penting banget, Bun. Walaupun sekarang nggak bisa nobar ya karena PSBB masih pada tutup semua video, tapi kita bisa nobarnya ya tadi melalui Infocus di kelas ataupun apa, itu penting banget. Jadi kita nggak banyak verbalisme dan lain sebagainya. Sekali-kali kita tampilkan film-film yang kayak kartun, area apa itu, tetapi setelah itu baru kita diskusi gitu loh. Saya terakhir Zootopia, film Zootopia itu loh. Kancil kecil, dia ingin menjadi polisi. Tetapi pembelajarannya di situ banyak perjuangannya, walaupun makhluknya kecil tapi bisa menjadi seorang polisi gitu. Jadi blended learning ini yang penting buat teman-teman kita sadari bahwa kita enak kok dengan blended learning itu.
Mungkin itu tambahan dari saya, Bun, maaf. Sharing aja. Terima kasih, Bun. Iya, Silakan iya, buat iya. yang lain untuk bertanya atau menambahkan. Pak Fajar, mangga Pak. Semuanya sharing. Pak Ahmad Mustafa. Halo, Mbak, Pak Ahmad Mustafa. Mbak, itu mesti harus berupa gambar-gambar atau bisa berupa narasi, deskripsi gitu? Bisa nggak? Boleh. Oh, jadi tidak mesti harus berupa gambar-gambar komik kayak gitu kan? Iya, iya. Orang mampu ataupun punya aplikasi kayak Mbak kayak gitu. Berarti kan kalau misalkan berbentuk narasi apa permasalahannya, bisa kan? Bisa. Atau Bu Eli nanti bisa bikin video. Suaranya nggak jelas ya. Oh, nggak jelas. Halo, saya nggak jelas. Jelas, Mbak. Kalau ke saya jelas sih, karena dekat mungkin ya. Dekat ya, jauh di mata. Besok kita tiap hari webback meeting aja, Bu Eli. Itu kuota habis. Ya, jadi intinya gini, sekali pun tidak karena kan tadi proses pembuatannya lumayan lama ya. Mbak aja bikinnya lama, saya ada tahu prosesnya. Kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran? Gambarnya Bu Eli. Sinyalnya nih agak terganggu. Kameranya dibuka, Bu Eli. Kameranya dibuka, oke. Malu. Halo. Nah, mute. Nah, Ya, Bunda. Ini apa? Kedengeran Pak Fajar? Apa dia dulu? Bagus, terus. Duh. Halo, Bunda. Halo. Susah nyambung. Ya. Ya, ini ada. Iya ya. Ini ada sedikit ini yang mau saya sampaikan. Oh iya, sok nyampe. Ya, halo, Pak Fajar. Oh ya, Pak Fajar. Loading, Bu Eli. Loading. Boleh saya nyambung? Pak Agus, boleh saya itu? Mangga silakan. Pak Fajar. Oh iya. Mungkin Pak Fajar sinyalnya itu aja dulu. Pak Ahmad Mustafa. Ada keterbatasan, Mbak, keterbatasan kemampuan seseorang. Sementara orang itu ingin berbuat sesuatu seperti yang Mbak bikin, tapi terbatas dari segi kemampuannya, misalkan hanya dengan memberikan ilustrasi berupa bacaan, deskripsi, narasi gitu. Bisa enggak gitu? Boleh. Bisa Bu Eli. Yang penting kan, jadi kalau memang muncul kayak Mbak kayak gitu, berarti kan ada problemnya apa gitu kan? Iya? Kalau misalkan mau ngambil tentang problem learning gitu. Kalau misalkan model pembelajaran mau lain, silakan cari sesuaikan dengan model pembelajaran gitu. Betul. Ya. Kita berawal dari KD dulu, analisis KD kompetensi dasar tadi udah dari awal ya, itu dari KD dulu, KD kelas berapa yang akan dibuat, kalau bisa sih semua kelas. Iya, kalau boleh saya tambahkan ya, sebenarnya kalau melihat dari paparan Bu Eti yang pertama itu kan memang dari awal kita merencanakan dulu, setelah itu menentukan pembelajaran yang berbasis ITE itu kan. Jadi kebetulan Bunda Eti udah siap nih dengan Vkom tadi gitu loh Bu Eti. Betul ya? Ya. Jadi kalau misal kita masih belum siap dengan Vkom, kita masih bisa merubah metode seperti apa yang akan kita sampaikan. Seperti kata Bu Eti tadi, bisa kita sampaikan dengan bentuk narasi gitu, atau dalam bentuk PPT yang yang bisa persiapannya itu lebih cepat gitu kan Bunda? Ya. Setuju Neng cantik, setuju. Jadi tidak terpaku dengan yang tadi. Mbak, saya tahu yang Mbak itu prosesnya lama. Dia selalu ingin sempurna. Saya tahu dia selalu ingin sempurna sehingga jadi juara, wajar juara karena dia selalu ingin sempurna. Jadi prosesnya lama. Kita pengen mencoba tapi
prosesnya jangan lama seperti itu, makanya berupa narasi tadi. Ya, sesuaikan dengan mode pembelajaran. Tentu saja dari Pak Agus tadi menjadi modal utama juga, kita harus menganalisis dulu KD-KD-nya, ya kan? Iya. Pinter neneng. Ya, Lanjut Bun. Ya. Lanjut. Siapa? Lanjut Bu Triendang. Pak Ahmad Mustafa mana? Pak Ahmad Mustafa. Yang suka kehilangan sinyal. Saya juga gitu. Terus Pak Joko Siswanto, Pak Joko. Ini sinyalnya Naik turun. Naik turun. Ini mana nih Pak Agus? Pak Agus Wantono? Ya Bun, ya. Ya, siap. Ada lagi yang ditanyakan? Putri itu masih penasaran kayak masih banyak ditanyakan. Halo. Nah. Halo. Ya mangga Pak. Mustafa tuh. Mustafa Bu. Pak Mustafa mangga Pak. Mangga. Iya. Ini Bu, yang pertama jumpa dalam pertemuan ini sangat menyenangkan sekali ini ya. Ya, apalagi dengan juara nasional Bu Eti ya. Ya. Berbangga Ya ini, bisa join di sini. ya yang pertama saya minta nomor WA-nya ya Bu ya, biar komunikasi jelas. Jangan dikasih. Nanti nggak sempat dicatat Bu. Enggak, saya cuma bercanda. Bercanda Pak. Yang kedua ini memang terkait dengan pembelajaran ini memang nggak bisa ya, anak harus punya iPhone semua memang. Soalnya ini sekarang mau blended learning itu kan Pak. Jadi blended learning itu kan memadukan pembelajaran face to face tatap muka dengan pembelajaran elektronik. Ya mungkin di SD kami ya tidak begitu ada kendala, tapi kalau SD lain ya mungkin banyak kendala iPhone itu. Nah, nobar Pak, nobar. Iya nobar, kayaknya kendalanya kan rumahnya jauh-jauh Bu. Oh iya. Pak. Oh rumahnya jauh-jauh ya. Jadi Bapak solusinya gimana Pak? Mendatangi satu persatu murid ke rumah-rumah? Ya agak tapi kalau di SD saya alhamdulillah mungkin dari satu kelas jumlahnya antara 38 hampir 80 saya punya iPhone semua hampir. Ya lumayan lah. Jadi insya Allah nanti dengan pengalaman ibu seperti ini bisa kami praktekkan. Tapi kalau untuk ikut juara saya sudah kedaluarsa mungkin. Terima kasih Bu pelajarannya. Si Bapak enggak Pak, tidak ada kata terlambat. Belajar itu sepanjang hayat. Iya. Bapak luar biasa Pak Mustafa. Pak Ahmad Jupri, ayo. Ahmad Bu Eli. Tadi kan minum haus. Iya. Minum dulu. Ya. Gimana Mbak? Pokoknya menarik deh. Jadi senangnya pengen gini. Nanti dikasih link lagi biar seneng Webex meeting atau Microsoft Office. Ini kan blended learning, ini juga blended learning. Ya, betul. Jadi nanti sebelum kementerian meluncurkan peraturan menterinya, kita udah bisa duluan kan, minimal bisa duluan tahu duluan. Iya, sudah ada bayangan Bun. Ada. Soalnya kemarin saya itu Cisco Webex sama Mas Menteri, jadi tim blended learning. Udah dapat bocoran nih kita ya. Udah dapat bocoran dan kita Saya pikir kita pas bisa ini.
Siapa yang mau minum nih? Minuman Jadi manis. pengen. Ini minum manis. Ayo. Ya ini video. Mbak, Aduh, mau ya, kepaksa. Mbak. Ini mau minum nggak? Buat mau. Bu Eli. Jadi gitu. Biasanya saya tuh pesertanya 2000 gitu. 2000 partisipan. Bagus, Gitu. Gis. Ini mah Di mana? Bagus, Mbak. Ini kan step by Bagusnya step. Semua sare. itu ngitung juga tidak langsung 10. Jadi latihan dulu ya, Willy. Nah, iyalah, step by step. Kalau terlalu meninggi langsung, aduh, nanti pingsan. Iya kan, Mbak? Saya biasanya pesertanya 2000. Aduh, tapi kan sebelum 2000 ada 1000 dulu. Sebelum 1000 ada 1 dulu. Ada 5, ada 10. Ya, Mbak. Nambah Endang. Mbak, apa siapa namanya teh? Oh gitu. Iya. Ya kan, Pak, ini soalnya pengen langsung 2000, kata saya teh step by step. Hitung juga minimal dulu 1, 2, 3 gitu. Besok tambah banyak, ya kan? Betul. Iya, betul. Betul. Yang Sekarang penting berani melangkah dulu ya. Nah, satu itu jangan terlalu ini, tapi udah berani melakukan sesuatu terobosan baru yang orang lain belum. Itu yang hebat. Mantap. pinter. Jangan takut memulai ya. Bapak Ibu, saya ingatkan untuk mengisi absen biar nanti kami bisa mengirim materi ke email masing-masing. Jadi punten mangga diisi absennya. Link absennya mana bagus? Ada di chat Bu, di chatnya. Di partisipan saya udah ngisi. Di awal saya udah Ngisi ngisi ya? alamat ini. Udah ada di partisipan, ada 12 orang ini. Ya. Iya. Berarti saya udah masuk kan? Masuk. Absennya juga yang di link itu mohon diklik di Google Form, diisi. Oh, ini yang Ya. HTTP form Ya, itu. ada di form. Oh. Mana, Mbak? Ini. Klik chat yang bulat. Yang atas. Ini? Nah, itu ada linknya di situ. Ini. Ya, yang bulat HTTPS form GLI. Di situ nulis apa Pak Agus? Nulis alamat email. Itu Buka aja. nanti ada beberapa pertanyaan seperti nama, kemudian email diisi itu ya. Oh, Webek ini mana yang Kispo Webek? Neng di mana latihannya? Di chat. Mana, Mbak? Yang di mana? Chat. Ini yang bulat balon biru. Bulat balon biru. Oke. Bulat balon biru. Sampingnya yang titik 3 Ibu. Oh, iki. Ya, kan ada gambar kayak SMS itu loh, kayak chat. Itu kan. Chat. Sebelah kirinya titik 3 itu ada. Gimana tadi kembalikan ke mulai? Coba. Sampingnya katanya klik yang biru. Nah ini, bukan. Samping yang biru. Nah ini, samping yang 3 katanya. Bu Eti, Saya udah Pak. Ih saya belum Mbak, mana? Ini kan yang 3 nih, titik 3 terus. Iya. Terus? Ya. Terus Everyone. Chat with everyone, Bu. Bisa kasih link itu aku fotoin kok kenapa? Iya. Kasih kok mana Neng? Dia.
ini ya. Yang mana? Wah, saya ini. Mana saya? Ya, lalu HTTPS-nya diklik. Nih. Mana Mbak? Di search. Di search apa gimana nih? Tuh lihat di itu gue lihat di HP. Aku kirim tuh di HP di chat itu. Dia ambil Mana kertas? Yang oh itu berarti mana? Satunya di mana Mbak? Langsung diklik aja, diklik yang biru itu diklik. Klik nanti akan muncul absen. Apa diklik coba? Itu ada HTTPS. Bingung saya. Iya kemana dia? Nggak ketemu ah. Iya. Jadi tuh aku kirim tuh di WA. Nggak ketemu untuk ngabsen nggak ketemu Mbak. Oh iya sok di WA. Kirim di WA itu, coba lihat. Neng, bantuin ibu yang ada tulisan chat HTTPS form muncul itu. Jadi ini kan ya ini Iya. Bentar. Bukan ke situ.